sunnah minimal tidak merendahkan sunnah itu sendiri. Begitu juga dengan kewajiban. Maka ya bagaimana caranya kewajiban itu harus kita lakukan. Walaupun dalam keadaan berat, walaupun dalam keadaan sulit, jangan sampai kita meremehkan kewajiban. Nah udah, sholat nomor 2. Sholat nomor 2 kalau memang ada sesuatu hal yang lain itu bisa menjadi masuk dalam kategori murtad. Nah sholat nomor 2 gitu. Biasanya kan ada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi seolah-olah menomorduakan sholat. Ya dalam artian, iya benar. Yang pertama adalah syahadat. Tetapi, yang penting kerja dulu, sholat nomor 2. Ini bisa masuk dalam kategori. Kecuali dalam keadaan maaf, dalam keadaan lapar. Itu boleh dinomorduakan sholatnya. Itu pun karena pengen mendapatkan kehusuan, Pak dalam keadaan capek. Aduh, mau makan dulu atau mau sholat dulu? Ada, sholat dulu. Di saat sholat pengennya makan kelingan mangan, ya malah tambah ngerusak sholat. Tetapi boleh makan dulu dalam keadaan sekiranya tidak boleh terlalu kenyang juga. Lalu baru sholat dengan harapan sholatnya bisa khusyuk, bisa lebih menikmati sholat itu sendiri. Wa razaqona lan rezekine ittiba'ahum, ngikuti dari para ulama. Wa nawaqiduhu lan utawi pira-pira perkara kang batal akan wudu. Tayakunu iku tayakuning yakin akan huruji ghairi maniyin, matune selain mani atau seliane mani, walau rihan, walaupun itu hanya sekedar rih, angin dalam hal ini entut. Jadi suatu apapun yang keluar dari parji, dubul dan dubul lah kalau dalam bahasa ini, jalan depan maupun jalan belakang, baik itu berupa angin ataupun apapun bentuknya. Contoh, seharusnya nggak sopan juga ngomongnya. Seperti pengecualian, seperti kayak mohon maaf, kecuali kalau keluar ampasnya ya itu wajib istinja. Nah, kalau hanya sekedar angin nggak harus nggak harus istinja, nggak harus seboh. Tetapi kalau yang keluarnya kering itu enggak juga enggak apa-apa. Keluarnya kering ya. Kalau basah itu baru wajib istinja. Maka harus memahami hal seperti itu. Pahola batu alal akli. Nah, hilang akal ini banyak, mabok, apalagi tidur. Terus apa sih yang kayak orang tiba-tiba ayan. Nah, ini masuk dalam kategori hilang akal. Begitu juga kaget. Makanya saya adalah orang yang paling kesel manakala, maaf ya Lis ya, yang suka mainan petasan di saat waktu sholat itu. Iku ngeri loh, walaupun sebentar itu kan hilang akal. Itu bisa membatalkan. Iya, itu membatalkan. Bukan batal sholatnya, tetapi batal wudunya sebenarnya ya. Kalau batal wudunya secara tidak langsung, iya, yang dibatalkan itu sebenarnya kan wudunya. Nah, tetapi syaratnya sholat harus makanya kadang saya ketika ada, mohon maaf bil khusus ketika waktu-waktu anak-anak main petasan, suruh sholat nanti dulunya ya begitu, secara tidak langsung. Iya, apalagi di saat jadi imam kan. Nah, ini gimana? Batal lebih terusna, yo nyatanya batal. Mau keluar yo isin, masa imamnya metu. Kan seperti itu. Coba kalau yang di belakangnya adalah Kang Matin paham maju. Nah, kalau yang nggak paham, satu contoh yang di belakang saya Salis. Ya cuma lagi wonge metu piye? Ya kan bingung. Makanya maaf ngapunten bagi orang yang paham betul tentang perkara masalah jadi imam itu ngeri loh.
Orang yang sholatnya di belakang imam itu sebenarnya orang yang memahami hukum. Khawatirnya imamnya batal nih. Ya harus imam yang jujur karena imamnya batal. Satu contoh batal, ia pergi. Maka kita harus maju menggantikannya. Lah coba kalau yang ini ngeri. Ya artinya kita bukan berarti lalu kita nggak mau sholat di belakang imam. Artinya kita harus belajar ke arah itu. Wajib hukumnya kita harus selalu belajar. Makanya kalau maaf dengan segala hormat ya, walaupun kita kan ihtiyat, kehati-hatian. Satu contoh, makanya saya belum ketika sholat di yang lingkupnya sangat besar di belakang imam, apalagi orangnya adalah orang-orang luar, ngeri juga. Nanti khawatirnya orang ini batal, saya harus maju mengimami. Nah ini perkara-perkara yang seperti ini yang harus kita hindari. Bukan dihindari, artinya harus kita paham ilmunya. Batal nih imamnya. Kita yakin bahwa itu batal imamnya. Ya kita harus mufarokoh mas ya. Ya kalau yang lain jelas-jelas bahwa dia dalam keadaan kotor kita ikuti. Intinya seperti itu. Maka kita harus paham ke arah situ. Makanya orang-orang yang di belakang imam itu bertanggung jawab untuk memahami hal tersebut. Itulah yang harus kita pahami. Bukan berarti saya menakut-takuti, tetapi wajib untuk belajar. Wah, aku rawani saya harus pindah di samping kanan. Enggak juga, kita harus belajar. Nah itu dengan cara tidur atau yang dikecualikan adalah tidur yang qu'udan, tidur yang menetap, yaitu yang sering dijelaskan ya, walaupun tidurnya 2 jam 3 jam tidak apa-apa asalkan menetap. Karena kalau yang menetap seperti itu, tidur yang qu'udan itu kan angin keluar saja susah itu karena tertahan. Ya di sini naumi mumakkinin maq'adahu wa masuk arji adamiyi. Nah ini wa masuk arji adami itu dalam artian menyentuh, memegang dubur atau kubul. Dubur bukan pantat ya. Kalau ini kan ini badannya, maksudnya di dalamnya. Ini yang membatalkan. Kalau ini enggak, kalau mohon maaf kalau ini enggak masuk. Maksudnya adalah masuk dubur itu ya lubangnya itu. Kalau badannya enggak, badan si apa sih kalau bahasa sininya maaf kayak bokong gitu enggak. Tetapi yang dimaksud dubur itu ya lubangnya itu tadi. Bifat nikafihi. Nah ini dengan dalamnya apa ini? Kalau dalam bahasa wong Jawa pek-pek. Apa namanya ini namanya? Telapak tangan. Nah ini juga batal. Wa talaqi basyarat zakari wa unsa. Nah ini yang perlu nanti kita pelajari ini. Sebenarnya sentuhan antara laki-laki dan perempuan ini kan batal bagi yang selain mahram. Nah, mahramnya itu si A si B-nya yang harus kita pelajari. Ya, kayak saya ke ibu kan enggak kan? Nah, tetapi ketika saya kayak saya sama istri, saya sama mertua malah enggak. Saya sentuhan sama mertua enggak. Karena mertua itu kan haram di nikah. Maka harus paham apa namanya tadi, siapa yang perlu kita sentuhan. Makanya mohon maaf orang-orang yang bil khusus, maaf orang-orang yang menghafalkan Al-Quran juga kan ada yang riyadhahnya nggak sentuhan yang selain mahram gitu ya. Walaupun masih ada kekerabatan, tetapi yaitu tadi ipar dan lain sebagainya. Walaupun ya saya secara pribadi saja ketika bersalaman dengan ipar itu juga nggak pernah bersentuhan. Walaupun kalau di kampungnya biasa-biasa aja. Kalau saya seolah-olah kayak gini, sok suci banget sih. Kan gitu. Kalau di kampung kan beda, adatnya beda. Kalau di sini, kalau di kampung pindah aliran. Iya, khawatir. Kalau di sini it's okay lah, no problem karena memang adatnya mungkin seperti ini. Kalau di kampung, makanya saya sempat meminta izin sama istri saya, jujur di kampung di perumahan di sini itu nggak pernah jabat tangan sama perempuan ya, mohon maaf perempuan yang kecuali ya tertentu.
Tetapi kalau di kampung kan, ya mohon maaf kalau saya diajak saya jangan ini. Ya udah ya semuanya muter ya kita jabat tangan, entah itu muda, entah itu masih kinyis-kinyis sekalipun ya tidak masalah. Karena memang adatnya seperti itu. Tetapi kalau memang saya menolak, ya jadi masalah, bumerang ya. Wah, sok suci banget, sok ustad banget, ya ngeri juga. Makanya ini adat. Hal-hal seperti ini juga kita harus memahaminya. Tetapi juga ada yang saklek nggak mau salaman, ya monggo lah. Wa yahrumu bil hadasi wa yahrumulan, dan haramakan bil hadasi kelawan hadas. Satu contoh ketika tatkala dalam keadaan hadas ya seperti sholat, tawaf, sujud, terus wa mashu wa hamluhu, membawa dan memegang, memek rolih mushaf fihi Quran lidirosati la ma'a tafsiri. Di sini disebutkannya adalah Quran lama tafsiri, yang tidak disertai dengan tafsir, yang tidak disertai dengan artinya. Tetapi walaupun dalam keadaan ada tafsirnya pun seharusnya dalam keadaan wudu atau suci, atau walaupun dalam memegang kitab sekalipun. Ini kan ada sih beberapa ayat-ayat Al-Quran di dalam kitab ini. Tetapi dalam keadaan wudhu itu lebih baik. Ketika memegang Quran, memegang, sudah barang tentu harus wudhu. Memegang kitab sekalipun itu harus dalam keadaan baiknya seperti itu. Baiknya. Sebagai bentuk hormat kepada kitab itu sendiri. Hormat kepada ilmunya. Hormat kepada si pengarangnya. Itu karena ini mengandung ilmu, masa kita mau mengambil ilmu, membawa ilmu yang notabene suci, kita dalam keadaan tidak suci. Nah ini. Wala qalbu waraqihi bi'udin illam yang fasil alaihi wa yajibu ala nahwi al-waliyya man hu khairu mumayyizin mushafan walauhan fihi Qur'anun walau ba'du ayati la mumayyizin lihajatihi laha. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin apa sebelum